Apa Rim kata lu Rim? Pemain keluar Arsenal kenapa? Pasti juara. Oh. Itu udah pasti. Pemain keluar MU juga jadi bagus. Bagus bukan juara. Bagus nggak tentu juara. Tapi pemain keluar Arsenal kemungkinan besar juara. Ada apa sih sama Arsenal? Kutuk. Terkutuk? Dikutuk. Kenapa? Kebanyakan value. Katanya Arteta pernah nabrak kucing waktu itu nggak nguburin. Gue bilang astagfirullahaladzim. Padahal minimal dipinggirin ya. Itu dia langsung jalan katanya gimana gue mau latihan biasa mau beli lampu. Ngomongin Arteta, dia salah satu warna baru di IPL. Iya kan, rajanya IPL sekarang kan Arsenal, City, terus juga ada Liverpool sekarang. Liverpoolnya Arne Slot. Nah kita bahas minggu ini nih, ada match yang seru, tetap mempertahankan poin-poin di top 3, ada Arsenal, Liverpool dan City. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe Grombol. Gue udah baik lagi. Sorry kemarin gue agak gak enak badan. Tetap ada Bang Papai. Katanya mau yang daging-daging. Ini ada Bang Papai. Ada Bang Basya juga. Bang Basya ini daging loh. Asal jangan nafsu di Arsenal aja. Ya kan. Sama ada Bang Karim. Daging. Hah? Daging kambing. Follow Arsenal Fox Bang Basya. Follow @kedokarabian. Terus jangan lupa kalian cek di Telegram grup, itu gila-gilaan sih tiap hari. Masuk tuh, linknya gue tulis di bawah. Kalau mau bantu Saweria juga ada di bawah deskripsi. On the way 100.000 lah, bantuin lah 100.000, pasang silver plate, ganti mic, ya kan. Sekarang gue dandanin ntar orang-orang di sini biar tambah keren, ya kan. Kita make upan, pakai wig semua. Ya kan? Oke, kita mulai. Pertama kita ngobrolin game paling early di hari Sabtu. Ada Palace lawan Liverpool di Selhurst Park. Crystal Palace yang musim lalu mengagetkan semua insan IPL dengan Olivier Glasner, Mateta, Olize, Eze. Musim ini cenderung cupu. Ini sekarang top 3 ya, paling bawah ya. Bottom of the league kan? Iya. Relegation zone kan? Dekat sama saya tuh. Gue curiga faktor ada pemain nyambung gak? Nyambung. Siapakah dia? Nketiah. Itu ya jelas. Matt Turner 2 lagi. Itu berat. Masuk kan terakhir nih. Kan masuk udah mau transfer window habis, udah 3 match day itu. Nah, kita berat, tetap berat. Melawan sang raja yang ditinggalkan pengasuhnya Klopp. Ini Arne Slot kok tambah lama tambah in control ya? Gimana ya? Maksud gue dia bisa nge-cover clean sheet enggak tahu berapa kali. Mungkin dia enggak clean sheet cuma sekali. Selain kalah sama Forest, terus ada satu game dia enggak clean sheet ya. Sisanya clean sheet semua kan? Clean sheet semua. Seinget gue ya. Coba masukin ntar data ini, Pak. Kayak ini kalau enggak salah semuanya clean sheet. Enggak, tapi bisa dilihat kalau misalnya clean sheet terbanyak dipegang sama siapa? Andre Onana. Hah? Season ini? Serius? Andre. Kiper ya? Oh itu benar. Itu benar. Serius? Serius. Lo maksudnya 0-0 gitu? Iya, banyak serinya, banyak. Lah, 4 clean sheet. Lawan Palace 0-0. 0-0. Semalam 0-0. 0-0. Terus? Fulham 1-0. Iya. Southampton 3-0. Keren juga tim lu. Enggak, gue mau ngomongin Arne Slot nih, yang akhirnya berhasil menang 1-0. Dan menurut gue Arne Slot nih jauh di mata gue ya, at least ya. Timnya tuh jauh lebih stabil secara permainan dibanding Klopp gitu. Jadi mereka nggak banyak ambil resiko, walaupun cenderung boring kalau dibandingin sama kita nonton eranya Klopp ya. Era Klopp lebih berani, lebih direct, lebih ngambil resiko. Dia enggak gitu loh. Nah, apakah ini salah satu kunci juga kalau ini tipe permainan kayak gini nggak bisa diraguin untuk mencapai juara sampai akhir musim gitu? Menurut lu gimana? Kalau menurut gua yang dilakuin Arne Slot ini emang harus dilakuin. Lu baru dateng, kita tahu Arne Slot di Feyenoord itu kalau kita lihat-lihat matchnya mereka, dia tuh main sangat attacking. Walaupun dia bilang gue sangat beda sama Jurgen Klopp, tapi sebenarnya sangat attacking juga. Tapi dia tahu kondisinya, dia nggak mungkin di season pertama pemain juga secara kedalaman juga belum cukup, terus langsung main all out itu nggak mungkin. Jadi ya dia tahu momentumnya, kapan gue harus main defensif, kapan gue harus ngerem, kapan gue harus nggak terlalu nggak terlalu all out gitu loh. Jadi gue ngelihatnya ya bagus, sama kayak dilakuin sama Enzo Maresca juga sama kurang lebih gitu. Dia getting know the league, getting know the opposition dulu, dan akhirnya work sampai sekarang. Good start ya. Good start ya. Gue ngerasa Liverpool ini punya 2 kelemahan. Yang pertama kedalaman squad, yang kedua kreator sebenarnya. Dan itu kelihatan di match kemarin gitu kan, nggak ada pemain
Papa suka bilang McAllister tuh lu bilang bisa jadi kreator gitu kan. Tapi kalau posisi nomor 8-nya diganti orang lain, mungkin defensive structure-nya nggak akan sebagus McAllister gitu. Iya. Jadi agak resiko juga mainin McAllister misalnya di lobang atau di kantong-kantong yang lebih free roam gitu, ngerti kan? Biasanya dimainin sama Szoboszlai, kemarin mainin sama Curtis Jones. Curtis Jones. Terus kita lihat juga kalau mau Salah tuh dijadikan sebagai either pure winger kalau lagi ngelebar atau inside forward, bola langsung ke dia gitu kan. Iya. Dan menurut gue kurang efektif gitu. Nah, apakah menurut lu, Pai, mendingan mau Salah jadi kreator? Kan dia bisa sebenarnya jadi wide playmaker semacam Saka kan? Bisa banget. Sebenarnya gitu kan. Iya, bisa Apalagi banget. dia punya poacher kayak Jota, ya kan? Dia bisa taruh poacher kayak Jota, dia bisa overload main di kanan, bolanya bisa digiring ke Jota atau ke salah satu gelandang yang masuk ke box. Terus nanti di wingernya ditarik kelebaran sama Diaz. Menurut lu gimana? Nih bisa juga kayak gitu. Cuman menurut gue ya tetaplah Salah mungkin udah terlalu adapt sama permainannya Klopp. Jadi dia harus stay tinggi, jadi orang terakhir di depan. Ketika Arnes main dengan Arne Slot yang harus, kalau menurut fans Liverpool harus nunggu temponya musuh. Dia jadi agak bingung mau roaming kemana, apakah masuk ke dalam atau stay di luar. Terus pergerakan Szoboszlai yang agak aneh, McAllister yang agak aneh semalam, TAA yang harus bantu atau enggak juga dia nggak tahu. Jadi menurut gue ya Salah saat ini ya tetap harus stay wide aja, karena dia kekuatannya dia stay inside apa. Tapi lu tahu kan Salah itu ya. kekuatannya kan eksplosifnya dia itu. Benar. Dan itu semacam bread and butter atau semacam perkawinan yang cantik dengan Klopp sebenarnya kan. Memang. Nah ini nggak kelihatan nih di eranya siapa? Ya, Slot. Karena temponya cenderung lebih pelan lebih memanfaatkan ruang-ruang kecil. Dan gitu. dia tiba-tiba udah di dalam juga. Di dalam nggak bisa bergerak gitu kan. Betul. Dia enakan dari luar baru masuk. Lebih asyik era Klopp. Apa? Ditonton. Lebih jujur ya. Jauh. Matchnya dua game terakhir boringnya. Di luar Palace yang lebih parah ya. Iya, wah. Cuma Liverpoolnya hancur ngaco. lebur sih. Dan di mana gue sehingga salah nebak sih. Gue tuh ngira pas awal-awalnya Arne Slot main, bola tuh semua fully focus on Mohamed Salah. The build up play, the everything is. Maksudnya dia adalah vokalnya. Iya, dia adalah vokalnya. Ternyata pas gue lihat, oh tidak nih, gue bilang nih. Dia maksudnya kadang-kadang dari Mohamed Salah bolanya dari dia, cuman jauh lebih sering bolanya juga dari midfield yang lihat juga. Kadang-kadang gue juga ngelihat dari pergerakan dari biasanya tuh selalu nge-skip midfield yang gue ngelihat akhir-akhir ini. Ini mana bola tuh dari si either Konate, Van Dijk or misalnya TAA. Itu permainannya Klopp. Iya kan? Itu bekasnya Klopp itu. Itu dia. Dari tiba-tiba bismillah. Itu kan ke depan lah itu bola. Iya. Cuman menurut gue pribadi, Arne Slot Anda mulai kelihatan permainan Anda, baby. Anda mulai kepusingan. Tapi kalau kita ngomongin liga ya sebenarnya orang yang in control sama defense itu cenderung lebih punya kesempatan untuk juara. Iya buat satu season ya. Kayak gue nanya sama lo deh. Kita lihat tim-tim yang cenderung gila banget penyerangannya gitu. Ada Tottenham, ada Brighton, ada Chelsea. Ya pasti lo lihat lah drop points itu lebih gampang gitu loh. Ya kan lebih gampang ke comeback, lebih gampang jadi seri gitu kan. Jadi tim-tim yang kayak gini malah yang punya chance gede gitu. Nah terakhir nih Alisson Becker cedera lagi, diganti sama Eros Jaros. Kenapa bukan itu kiper? Apa Keler? Gue nggak tahu. Wallahi billahi taala gue nggak tahu tuh Eros Jaros. Kiper ketiga. Gue sebenarnya, wallahi juga sebenarnya gue nggak tahu nama depannya siapa. Nama belakangnya Jaros. Biar enak Eros Jaros. Eros Jaros. Dia masuk di Liverpool tahun 2020, baru main kemarin. Bagus. Jadi debut dia sama 4 tahun. Bagus gak? Lumayan. Oh, iya. Terakhir ya lumayan lah. Mukanya gue kurang tahu. Kalian juga mungkin kurang tahu. Dapat tepokan juga dari Van Dijk. Good lah, lu good gitu. Nah masalahnya sekarang gini, kita ngomongin tentang Liverpool nih bukan tim yang main-main lagi sementara ini, tim yang bisa bersaing sama Arsenal sama City. Nah dengan gak ada Becker nih ganggu nggak menurut kalian? Dan kita lihat ini sebelum ngomong ke Becker kita lihat fixture-nya dulu kan. Ini gila, sampai November gila loh. Iya ini disinilah petualangan dimulai. Di sini kita lihat karakternya Arne Slot seperti apa, gimana dia nge-approach. Ya kita bisa bilang beberapa minggu belakang lawan yang bisa dibilang agak sulit lah. Seharusnya kan MU, tapi ternyata MU bisa dikandaskan dengan mudah. Tapi bener dong, bener kan? Sisanya cenderung mudah. Nah ini adalah challenge-nya. Tanpa Alisson, lawan tim-tim yang lebih susah. Next lawan Chelsea ya langsung. Lawan Chelsea, ada Arsenal dan lain-lain. Ditambah jadwal Champions League. Tambah jadwal Champions League dan lain-lain. Di sini karakternya diuji. Apakah dia bisa nyampe Januari? Kalau gue karakter sih gue cenderung positif gitu ya. Yang gue
gue skeptis tuh kedalaman skuadnya. Iya. Karena kemarin kita tebak-tebakan. Ayo tebak-tebakan siapa cadangannya Van Dijk sama Konate. Kwanza, satu lagi bingung. Joe Gomez. Mikir baru Joe Gomez. Masa Gua tim kira yang main Matip. di 4 liga kayak gini gitu loh kedalaman skuadnya. Tapi sebenarnya paling berat tuh cuma defensif CB-nya doang sih. Kalau lihat central mid-nya sebenarnya bukan yang sedalam itu ya, tapi ada lah penggantinya gitu. Forward pun juga sama. Forward sekarang Ciesa cedera lagi. Kayak forward aman lah. Aman, Aman forward lah. aman. Ciesa cedera. Ya Iya udah. masih ada 6. Masih ada 6. Gakpo, Diaz, Jota, Nunes, Salah 5. Elliot belum ngomong Elliot. Iya, cedera Gue lebih suka juga. Elliot. Oh, Iya, cedera juga. juga. Oh iya. Cuman kalau dia Masih ada 5 aman. Kayak Curtis yang main kan, bukan Iya. Elliot. kalau Van Dijk sama atau Konate cedera itu yang berat. Itu berat. Jadi dua sisi itu yang harus di. Jadi gue per hari ini sih gue nggak ngelepas Liverpool dari Title race. calon juara menurut gue. Masuk. Kalau Kalau gua- nggak ganggu apa-apa karena musim lalu kan Alisson cedera juga. Ah. Kita tahu Kelleher musim lalu kan. Iya. Gimana dia bagus. Tapi gue mau lihat lah sampai Januari Februari ini gimana dia ngelawan di akhir Desember November Oktober Desember ini gimana dia nge-approach-nya. Apakah Kalau bisa gue survive? apa bisa Takutnya dia nggak bisa survive karena nggak bisa attack, bukan nggak bisa defense. Karena defense-nya salah satu yang terbaik. Areal duelnya menang tertinggi Konate sama Van Dijk. Konate lagi on form banget. Iya. Cuma kalau untuk attack-nya payah banget dia menurut gue. Satu poin tuh agak-agak bikin dia di bawah sih, bikin dia mundur. Ya. Dan gue ngelihatnya gue bakal excited banget pas dia lawan Chelsea. Kan kalau misalnya Arne Slot main ngelihat lawan dulu, ngebayang-bayang Chelsea di mana-mana ngegas, ini bakal ngegas juga, ini bakal jadi match seru menurut gue. Masih 50-50 grab. Ya. Siapapun bisa menang. Nah, kita ngomongin soal 50-50. Ada tim yang 9 tahun jadi raja IPL, tapi tahun ini walaupun posisinya bagus poinnya dan menang terus, tapi kayak keyakinan gue sama ini tim jadi 50-50. Manchester City. Tim yang waduh gue nggak tahu ya. Maksudnya ini tim unstoppable gitu, tapi kalau dari eye test ini tim XGC tinggi banget, dia gampang banget kebobolan dan faktanya memang Tiap game kebobolan melulu gitu. Dan menurut gue yang Jadi ngebedain nggak dari sustain kayaknya nih Iya. tim gitu loh, Parah. menurut gue. Yang ngebedain dari total lo adalah gue ngerasa gini, tanpa adanya Rodri dan KDB di awal-awal, gue ngerasa kalau biasa tim menengah ke bawah tuh main ke City dia tuh punya mental block. Iya. Punya anjir nih gue main ketemu City yang dengan segala macam dinamikanya. Tapi gue ngerasa tanpa Rodri dan KDB ini tim ini lebih berani keluar. Poinnya sebenarnya di situ, tim lebih berani keluar, bahkan sekelas Ipswich bisa berani main attack. Terus kemarin Fulham gue ngerasa secara chance, gue ngerasa Fulham Serem ya itu counternya Fulham ya. Fulham itu parah. Fulham bisa unggul Raul 2-0 Jimenez. 3-0 sebelum Siapa gol Kovacic. Andres Pereira, Iwobi, Iwobi harus di Adama, highlight banget. Adama juga berapa kali nggak klinis. Iya. Kalau klinis kalah kali. Itu bisa diunggul di awal bisa 2-0 sebenarnya. Iya. Kalau Traore tuh bener-bener klinis gitu loh. Kalau Traore kan kebiasaan ngumpan, kebiasaan bola tuh lambung, geran depan gawang, bukannya di shoot dilambungin sama dia. Dikira mau diumpan ke temen. Memang dia itu soulmate-nya Timo Werner. Jadi kemampuan dia hanya lari. Wah parah. Cuman Nggak ada kemampuan lain. Iwobi, Andreas Pereira mainnya kemarin bagus banget. Iya, Parah. Gue ingetin lagi Alex Iwobi bekas pemain mana? Arsenal. Arsenal. Bagus. Iya. Nah, Intinya menurut lo ya. gimana? Maksud gue secara eye test, gue pribadi 9 tahun terakhir boring gitu ngelihat sirkulasi bola yang tinggi banget, musuh dimasukin ke dalam box, habis itu disirkulasi dari kiri ke kanan, nyari ruang. Tapi gue sukanya City apa? City masih berani long shoot. City Wajib tuh lah, ya. berani banget long shoot gitu. Tapi nggak tahu sustain nggak sih ini warna yang ini nih sustain nggak untuk menjadi juara lagi gitu. Di sisi lain kita lihat Arsenal punya warna beda. Nih gue harus kasih hats off gitu buat Arteta karena Arteta berhasil memberikan warna baru di IPL. Arteta nggak copy paste Pep gitu loh. Iya. Menurut gue selama tim tetap punya keberanian untuk attack City untuk ini sih kan tadi balik statement gue di awal karena tim tuh punya mental block langsung main dari awal tuh defensif main counter tapi sekalinya counter juga ke counter press karena selama tim-tim berani kayak apa yang dilakuin Ipswich kayak apa yang dilakuin Fulham menurut gue akan ada saatnya di mana City kecolongan gitu apalagi tanpa Rodri dan KDB menurut gitu. Ya sebetulnya banyak kayak contoh ya. Kita belajar dari Liverpool Club. Ya kita belajar sama. Pep sama kan. 2-3 tahun terakhir sama permainannya. Kurang lebih sama. Permainan Klopp yang berani tak 1-2 pendek dan panjang ke salah atau panjang ke penyerangnya atau ke wingernya. Itu menurut gue udah lobang yang banget sih. Dan Jadi kalau ada yang bisa mainin caranya Klopp itu bisa jadi kryptonite-nya City gitu. Iya salah satunya kayak kemarin ada sebenarnya Iwobi. Sebenarnya kan kalau kita Lobang lihat itu. Fulham, iya.
Jadi Liverpool Klopp tuh kayak Fulham pakai steroid sebenarnya kan kemarin Iya, kan. memang. Jadi dia punya kemampuan counter yang unstoppable gitu kan. Unstoppable. Nah ini belum ada nggak kira-kira tim di IPL yang bisa ngelakuin itu sekarang? Kita tahu Slot nggak main kayak gitu. Nah, main kayak gitu memang. Ya paling Ada yang bisa kayak gitu Arsenal mungkin bisa dengan 2 winger yang lumayan cepat. Gak, gue Dan- malah nggak ngeliat Arsenal tipenya kayak gitu sebenarnya. Ya kan, ya walaupun kita nggak ngeliat di game kemarin Nggak- lawan nggak- City nggak kan. terbiasa bermain transisi kan. Chelsea Iya, bisa. Cuman Gue malah Chelsea lihat bisa. Chelsea malah lebih Chelsea bisa, Iya. Chelsea bisa. Chelsea belum ketemu ya? Udah, tapi kan Chelsea ketemu di awal di game week 1 yang mana Yang- Maresca juga belum tahu starting Timnya 11 dia kayak siapa gimana, iya dan sih, cara bisa mainnya juga. gimana gitu. MU bisa sih. Nggak bisa. MU nggak, kalau MU-nya klinis, Nggak bisa nggak MU-nya dalam kondisi sehat ya, dan semua pemain mainin perannya bisa menurut gua. Kan dia punya Rashford-nya on form ya. Dianya, cuman yang ngumpannya nggak ada. Ada Rashford. Siapa? Rashford. Lah, kan Yang Rashford umpan. nerima. Rashford yang umpan, Rashford yang ambil. Oh sakit. Udah lah, tapi City sekarang udah kelihatan sih ininya. Nah Apalagi- terakhir nih, Iya, apalagi Guardiola sama Rico Lewis tinggi banget. Hmm. Jadi nyisain 2 back Dan di City udah belakang. aware sama itu dan mereka Januari mau beli pemain makanya untuk nge-cover Rodri nih. Ya, Oh, ya? Rumor-rumornya Zubimendi striker jadi juga incar. katanya. Mungkin striker Karena striker yang sekarang walat sama Berat. Arsenal. Iya, berat. Stay humble ternyata di humbling. Di-humbling. Erling Di humbling Haaland. 2 match 0 gol. Orang-orang bilang, "Iya, Ada Bang, apa ini? di UCL golin lawannya jago." Di IPL nggak bisa ngapa-ngapa. Kenapa ya? Lu Iya. ngeliat kenapa nih? Memang kalau dari profile sebenarnya Erling Haaland itu nggak cocok jadi box poacher menurut gue. Walaupun dia bisa banget, dia bisa Iya. banget gitu loh. Tapi kita tahu kalau musuh low block ya, mau low block itu di garis pertama bisa 5-6 orang, ya kan? Otomatis biasanya yang megang Haaland tuh 2. Iya. Dan itu nggak gampang gitu. Untuk nyari ruang kayak gitu tuh nggak gampang gitu kan. sama sekali. Kedua, lu harus punya kreator kayak KDB yang Hmm. bisa ngasih bola di detik-detik yang sangat tipis, detik-detik Iya. yang sangat kecil gitu kan. Mana back-back Nah ini belum nggak siap. ada sekarang kan. Nah ini gimana nih? Gimana caranya Haaland bisa balik ke performanya tanpa KDB? Menurut Atau gue Rodri. ada 2 poin. Ada 2 poin. Yang pertama kalau misalnya ngeliat Haaland itu menurut gue sekarang yang lagi agak jelek adalah positioning dia. Positioning dia sekarang bukan positioning buat skemanya City yang dimana buat bolanya ke dia tuh udah nggak lagi. Iya. Dimana sekarang semuanya akan mencoba untuk menjedar-jedor kan Iya. maksudnya kan. Dimana ya itu masuk ke poin kedua gue, yaitu City punya banyak X factornya sekarang. Dimana semua pemain bisa nge-shoot. Betul. Gue percaya prinsip dimana hakikatnya semua pemain bisa nge-shoot. Ya. Kalau lo udah masuk ke profesional kan. Ya. Kita contoh Gvardiol. Iya itu bagus. Iya, kita Bagus contoh Gundogan, kita contoh Iya. Kovacic. Kovacic juga yang di Chelsea iya. gue katain nggak bisa long shot, ternyata long shot melulu sekarang. Iya, maksudnya mereka tuh X factornya tuh banyak banget. Makanya menurut gue kadang-kadang kalau misalnya kita balik ke City, apakah City masih punya kans juara atau enggak? Masih. Menurut gue masih kenceng Masih. banget Masih. sampai sekarang. Sampai detik ini menurut gue 60% masih dipegang sama City. Iya, tapi artinya tadi gue balik ke awal ya, tapi feeling gue 50-50. Karena ternyata si Raja dan si Giant ini nggak se-powerful itu, nggak kayak dulu gitu loh. Dulu kan kayak unstoppable gitu, ngerti kan? Sekarang tuh kayaknya bisa ya, ngerti gak sih? Kayaknya bisa deh. Kayak gitu. bisa, tapi padahal nggak bisa. Nggak bisa ya. Tiba-tiba punya peluru Doku apa? Lagi seri, Doku cut inside, geber, masuk. Iya. Itu kayak begitu. Sebenarnya dimana- City lebih banyak punya tadi kan variabel, dia bisa misalkan main Foden kan Grealish nggak jalan bisa masukin Doku, Savio. Cuman tetap poin gue adalah di lawannya. Ketika lu lawannya bisa berani ketemu City, poin gue cuma itu doang. City akan drop poin gitu. Iya. Nggak bisa kalah. Karena kalau tim lu main defensif lawan City akan bisa ngebongkar dengan sendirinya Iya. gitu. Karena dia Lama punya bakal. banyak opsi gitu. Iya. Ya karena lu defense lawan City pasti frustasi ujung-ujungnya. Iya. Capek. Defending tuh jauh lebih capek. Iya. Parah. Jauh lebih capek. Dimana lu kalau lu dalam posisi pegang bola itu yang capek itu segelintir orang dalam satu sisi gitu. Misalnya 3 orang atau 4 orang dalam areal Iya bolanya gitu. Tapi kalau defending itu semuanya sharp, semuanya harus fokus, semuanya. Semuanya stres. Ya, Lagi itu City dia. pindah-pindah kan. Itu yang Iya, bikin itu capek. dia. Terus dipindah kanan kiri. Tapi menurut gue sekarang gue ngelihatnya buat City gue ngelihatnya masih ada kemungkinan dia buat ngeganti taktiknya lagi. Karena gue ngelihat Ada aja Pepe. iya itu Ada dia. aja. Gue ngelihat Pep seorang hipster paling berhasil. Ada aja cara-cara. Ada aja caranya. Menurut gue dia will find a way. Kalau misalnya sampai di Januari dia tiba-tiba nggak beli siapapun juga. Menurut gue di Desember kita udah bakal ngeliat permainan yang jauh lebih pakam. Sekarang nih Pep masih nyoba aja Ya, kelihatan selalu banget. dia panasnya ntar kan Mm-mm. habis Desember. Tapi kalau kita ngomongin soal lawan-lawan mereka di IPL musim ini, kita nyadar nggak di musim ini banyak banget tim-tim papan bawah yang cenderung agak sinting.
yang cenderung naif. Parah. Kita bisa lihat Soton lawan Arsenal yang tetap mau build from the back, tetap mau umpan-umpan pendek. Kita tahu Ipswich ngelakuin hal yang sama. Brighton Hurzeler, siapa lagi? Fulham salah satu. Fulham. Banyak banget tim yang udah nggak peduli. Gue I don't give a shit about defending, ngerti nggak sih lo? Gue cuma dapat bola, gue mau coba build, gue mau coba nyerang gitu. Nah ini menurut lo bisa jadi keuntungan buat City terakhir ya, keuntungan buat City atau malah semacam ini celahnya City drop points karena dia akan dihadapin sama tim-tim yang bisa nge-counter dia gitu. Sesuai statement gue tadi, menurut gue ini justru jadi City harus lebih worry sebenarnya. Tadi balik awal, City tuh kenapa selalu dominan karena tim kesana punya mental block gitu loh. Selalu itu statement gue sama dari tadi, selalu punya mental block. Tapi ketika tim berani main terbuka, terlepas hasilnya lu bakal kalah 4-0, 3-1, 4-1 kayak Ipswich kemarin. Tapi di hari lain ada tim kayak Fulham nih. Di hari lain dia striker klinis, kalah itu City. Iya betul. Gitu loh. Tapi sisi lain kita ke match selanjutnya nih di Emirates Stadium. Ada Arsenal lawan Soton. Yang mana waktu gue nonton itu, gue cuma teriak-teriak Soton tuh goblok menurut gue. Bukan gue. Maksud gue gini loh. Maksud gue lu harus tahu diri lu siapa gitu. Ngerti gak sih? Dan Arsenal gak capitalize itu. Mereka mencoba build from the back, ke intercept, dikapitalisasi jadi gol. Berapa gol kayak gitu? Golnya Saka kayak gitu. Terus ada kemarin berapa kosong sih gue lupa? 3-0. 3-1. 3-1 ya. Artinya hal-hal kayak gini nih juga ngegampangin di sisi lain. Ngegampangin kayak Chelsea lawan Brighton. Kan sama. Kita tahu dia bakal nyoba masuk, ngerti gak sih? Tungguin aja. Kita gigit, kalau dia beda dia gigit di depan, kita gigit di tengah Chelsea gitu loh. Nah, menurut gue kemarin makanya gue bilang Soton nih naif, ya kan, dia nggak respect Arsenal gitu. Maksud gue, lu recover bola aja dulu, lu buang ke depan atau ya pokoknya buang aja dulu. Ngerti nggak? Respect 1 poin kayak Miras tuh udah cukup banget. Iya kan? Banget. 1 poin tuh cukup gitu, tapi hasilnya kan enggak. Nah menurut lo setelah ngeliat pertandingan kemarin nggak ada Odegaard, playmakernya adalah Saka, gitu kan? Dan Saka menjadi playmaker udah berapa match dari Bolton sampai PSG sampai apa lagi minggu lalu apa di IPL? Leicester. Ya kan? Bener-bener playmakernya dia focal pointnya gitu. Apakah selama ini memang seperti argumen gue dari dulu gitu kalau Odegaard ini dikompensasi sama Saka gitu? Ya gini. Odegaard nggak guna udah dicari langsung. Gue nggak bilang nggak guna. Ternyata si vokalnya itu otak semuanya ternyata Saka. Bukan Odegaard. Odegaard enable doang. Odegaard orang yang cocok untuk berpartner sama Saka gitu. Nah, gimana? Kalau kita ngomongin 2 match terakhir ya di Premier League, skema sebenarnya yang ngebedain minggu lalu sama sekarang adalah emang semua lebih terpusat ke kanan. Tapi kalau minggu lalu lawan Leicester ada Trossard di kiri, main lebih berimbang kanan kiri. Plus Calafiori juga di kiri yang sering bantu attacking. Jadi sedikit berimbang. Jadi sebenarnya kalau lihat minggu kemarin itu nggak terlalu terpusat ke Saka karena Trossard juga sering ngasih bantu-bantu playmaking juga gitu loh. Tapi untuk spesifik match kemarin karena right back juga nggak ada Timber. Jadi partai ini diinstruksiin untuk invert ke tengah tapi yang deep, bukan invert yang overlap kayak Timber. Jadi sama skemanya di kanan Havertz, Saka. Havertz tuh kompensasi ke Saka, tapi karena cuma 2 pemain itu partainya nggak overlap, sangat buntu di sisi kanan, gitu loh. Karena nggak ada Timber yang maju, jadi cuma 2 orang itu sangat buntu. Beda sama Leicester kemarin, lebih fluid di sisi kanan dan kiri juga ada Trossard dan Martinelli. Yang kita kaget ternyata Trossard tuh bisa create ya. Dia bisa main di kantong-kantong, bisa. Artinya memang the versatile player ternyata dia gitu loh. Versatile banget sih. Menurut gue Trossard adalah jawaban nggak adanya Odegaard. Menurut gue Trossard harusnya. Yang dimana gue ngelihat Saka bagus, menurut gue akhirnya gue lumayan mengakui lah. Tadinya kan gue benci banget sama Saka. Menurut gue salah satu pemain gue bilang apa sih jagonya. Benci sama anak baik, kenapa lu benci sama anak baik? Gue bukan benci, cuman gue gak ngeliat jagonya. Karena gue ngeliat dia di Inggris, gue kesel sendiri kan. Cuma pas gue ngeliat lagi akhirnya emang ternyata dia lumayan bagus. Cuman menurut gue jauh lebih enak kalau misalnya beban sebagai playmakingnya tuh gak dikasih ke Saka. Beban playmakingnya dioper ke Trossard. Karena kalau misalnya Saka nggak dikasih beban playmaking, dia bakal jauh lebih terbang deh. Contohnya pas lawan PSG, playmaker adalah Trossard. Dua-duanya lebih berimbang. Iya lebih berimbang, cuman maksudnya Trossard juga dapat andil peran di situ juga. Coba gue tanya balik sama lu ya. Lu misalnya pelatihnya, lu Arteta ya. Lu lebih nyaman bola lu mengalir ke kaki Saka lebih sering apa ke Odegaard? Gua Saka. Ya udah itu aja mungkin jawabannya. Saka punya kemampuan return bola yang di atas rata-rata gitu. Artinya untuk possess the ball, untuk menjaga dominasi itu lebih srek gitu. Lebih aman. Gue jarang banget ngeliat Saka tuh direbut gitu.
susah gitu. Susah banget. Fisiknya kuat, Parah. hold up-nya bagus, tekniknya bagus gitu. Quick footnya juga bagus sekarang ternyata. Kemarin gue lihat kayak kanan. Hati dive-nya bagus. Betul. juga. Divingnya parah. Ya enggak harus diving, harus dive ininya jatuhnya Parah. apa bagus. Parah. Divingnya jago. Saka di Iya. diver. Saka terus paling jagonya dia kalau misalnya di game lagi nggak bagus di hari itu pincang Oh begitu. otomatis. Arsenal pincang. Nggak Saka. Oh, dianya. Sakanya pas Jalannya jalan belaga pincang. Biar Belaga pulang ke pincang. rumah. Enggak lah. Oh pantes lu enak badan. Tolong lah, Iya. narasi itu jangan. Saka ini pemain yang paling, lu inget pemain lu Eden Hazard ya, sering di fall kan, Ya. sering di fall. Saka juga sama pemain yang Tapi sering di fall. maksudnya, Gitu. tapi kalau Hazard nggak pernah pura-pura pincang. Oh dia pincang beneran, nggak pernah Saka Oh. pura-pura pincang. Nggak, tapi gue lucunya cuma pas di game dia nggak perform. Hah? Nggak, sekarang jarang, sekarang belum kelihatan karena Lu berarti- karena setiap game lagi enggak, perform nih. Berarti lu kemarin Setiap nggak game lagi nonton. perform nih, ya nggak? Lu berarti gini nih, kena lu nggak nonton. Dengerin dulu. Gue bilang kemarin dia perform, sekarang gue dibilang gue nggak nonton. Kan gue bilang Kita fakta lah. biasanya seperti itu. Kita nonton di rumah Oleh, lu nonton di ruang tengah, gue nonton sama Doli di dalam. Mm-mm. Lu nonton City lawan Fulham, gue nonton Arsenal lawan Soton. lawan Soton. Enggak, dia ngomong kan overall. Overall. Bukan match Lu kemarin nggak- doang. Gue bilang kemarin bagus, kok dia emosi. Kan lagi bahas dia limping kan. Gue gak ngomongin bagus apa enggak. Dia limping kalau misalnya lagi jelek. Masalahnya kemarin lagi bagus pun juga limping. Karena lu gak nonton, lu nontonnya Fulham sama City. Lah gue ngapain pas kelar gue tonton Dan gue wajar aja capek. limping dieksploitasi. Iya Coba wajar lah. satu musim bisa berapa Iya. match? 50 match, 60 match. Tabrak Lawan Bolton main. aja main. full. Ada insecurity Arteta tidak memainkan Saka. Itu game time aja kan 45 menit lawan City. Ya dia dapat game time. Cuma mungkin harusnya gak 90 menit, setuju. Iya benar. Pak, kita ngomongin the Italian defender Iya. Riccardo Calafiori. Pemain yang menurut gue not real defender sebenarnya. Dia pemain yang sangat agresif, dia front foot defender, dia bagus di ruang-ruang besar, intercepting, ya kan, take on, tackle gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin as a CB atau box defender gitu ya, mungkin dia jauh di bawah Saliba sama Gabriel ya kan. Setuju. Tapi dia ngasih warna baru menurut gue. Dia ngasih chaos Banyak sih. gitu. Jadi kemarin gue sempat berdebat sama anak di Telegram. Gue kurang setuju kalau Calafiori itu apa ya bahasa mereka ya? Shaky defense. Shaky. Gue nggak setuju shaky. Kenapa? Karena ada dua tipe defending gitu. Ada defending yang lo mau front foot, lo mau duluan gitu loh. Iya memang. Dan dia keahliannya itu. Nah kalau udah ngelewatin dia, ya udah itu udah resiko, ngerti nggak? Menurut lo gimana? Calafiori menurut gue back untuk formasi 3 back. Ya dia Iya. dia yang di pinggir kan. Dia nggak bisa jadi pemain terakhir, Betul. nggak bisa jadi defender terakhir. Dia punya ball playing yang bagus di atas rata-rata, dia punya dribble yang bagus, berani, agresif. Tapi untuk jadi full back atau jadi wing back, ya kita bisa lihat lah kemarin lawan PSG dia keteteran sama Hakimi. Di kemarin berapa kali lobang di sisi kanan Ya. Arsenal. Gol lawan City juga Savio dia juga kan. Iya, dia kan udah terlalu tinggi itu Iya. dia udah terlalu tinggi lah itu, dan Gabrielnya juga telat kalau itu nggak masalah. Ah. Nah, menurut gua kalau Enggak, maksudnya salah satu konsekuensi memainkan peran kayak gitu. iya memang. Iya Ya, kalau lo ketarik terlalu jauh Iya. lo akan ketinggalan. Iya. Dan apalagi speednya menurut gua bukan speed yang Iya. bukan back yang punya speed luar biasa gitu. Iya. dia. Badannya tinggi soalnya. Argumennya siapa itu? Sebenarnya kritik gue buat Calafiori cuma ini Pak. Sebenarnya gini, bukan ketika dia lagi di front foot. Tapi kalau lo contoh lo golnya Justin kemarin lo Leicester. Itu kan Coach dia Justin. sama-sama lagi di belakang gitu loh. Tapi positioning untuk markingnya yang masih Zonalnya jelek ya. zonalnya tuh masih bisa improve. Iya. Nah kemarin menurut gue lawan Soton sedikit improve lah, dan lebih solid lah. Iya. Jadi bukan pas dia front footnya. Kalau dia pas front foot yang dia kalah speed sama Hakimi, itu resiko gitu ya. Tapi ketika dia lagi di defense, dia bisa nge-marking orang. Kadang-kadang positioningnya itu suka telat dan nggak aware. Tapi ketika attacking, wah ngasih warna yang Ya memang attacking luar biasa mewah gitu. banget. Ya udah Itu kan yang- kita udah lihat di iya. Euro juga. Tapi menurut gue nih pemain ya, sorry ya. Menurut gue nih pemain mentah. dan Masih dia umurnya mentah, BTW Dia di, diamond in the rough menurut gue. Ya memang. Ya, lo Setuju fun gue. fact umurnya di bawah Saka loh. iya memang muda 21 mungkin. Dan Rika. jadi kualitasnya dia punya trait ya, dia punya atribut-atribut yang top tapi mentah. Mentah Gitu. banget. Dan Menurut- memang ya modern football kayak gini, lo make transfer di saat dia mentah, ya kan? Lo jadiin. Lo jadiin dan lo nikmatin Betul. dan lo bisa jual nanti dalam kondisi prime dengan Betul. cashback yang jauh lebih Tinggi menguntungkan banget, gitu. iya. Tambah memang. MU lagi butuh left back, jadi menurut gua ya count your days Ricky kalah. Gua kemarin ngomong Arsenal surely in the race. Surely ini topik terakhir. Arsenal surely in the race. Tapi menurut gue ini tahun terakhir Arsenal. Karena you got good Karena players. Chelsea is Tahun back, terakhir- baby. bukan Chelsea doang. Arteta. Hah? Arteta. Iya, Arsenalnya Arteta. Karena lo punya pemain-pemain bagus, dua center back yang bagus, lo punya
Martin Odegaard, tuh punya Declan Rice, tuh punya Kai Havertz yang lagi bagus juga. Dan mereka itu nggak bisa lu rawat dengan kasih sayang doang atau dengan nilai-nilainya Arteta yang aneh-aneh itu. Ngerti gak sih? Permainan psikologi Arteta yang aneh, enggak, mereka juga butuh piala gitu loh. Ditambah Havertz mau UCL. Hah? Ditambah Havertz mau UCL. Itu berat. Nah, sekarang gini, kalau lu nggak ngasih mereka piala, apa yang lu mau tawarin ke mereka? Kesetiaan. Kita tahu di situ pemain yang Bingung. menang trofi besar, Jorginho, maybe and Havertz, Ya. ya kan. Yang lain masih punya hunger yang sama untuk menang. Jadi menurut gua musim depan, meskipun musim ini nggak juara, musim depan tetap akan di title race. Tapi memang sekitarnya akan lebih baik, Chelsea akan lebih baik, Liverpool akan lebih baik. Who knows? United MU mungkin lebih baik. dapat pelatih yang bener, ya. Who knows gitu loh. Dan terakhir, gue bahas Jesus. Gue disappointed banget sama ini orang. Gabriel Jesus. Gue ngerasa ini orang kemarin itu match yang dirotasi Sterling Jesus itu harusnya match yang lu tuh perform. Match yang harusnya lu tuh knocking the door. Nih, gue striker lebih better daripada Havertz. Harusnya gitu ya. Mungkin dia nggak suit the taktik. Dia main lawan, bukan masa itu Nggak suitable. Dia terlalu banyak dribbling. Ada momen dimana Saka kosong di kanan, dia mau dribbling kayak Ronaldo, Brazilian Ronaldo, nggak bisa. Lu nggak bisa main kayak gitu kata Yang beli gue. siapa? Arteta. Dan Arteta bilang pas preseason, gue izin nambahin, I've seen a different Gabriel Jesus. I've seen someone with more hunger. I've seen someone more young. Different tuh waktu dia di Arsenal lebih hunger daripada di City Pas maksudnya. dia di preseason tahun ini. Oh kemarin. Di preseason kemarin abis ngegolin lawan MU, dibilang kalau misalnya I've seen the new Gabriel Jesus. Maksudnya he's not at his age. Dia ngerasa Jesus yang dia dapat sekarang jauh lebih muda, bakal jauh lebih bagus, bakal jauh lebih klinis. Dan he let himself down menurut gue. Maksudnya dia terlalu Enggak, menurut gue dia enggak match sama taktik aja sih. Bukan, dia terlalu ke pressure lah. Dia tahu he is not the first choice. Dia bukan pilihan pertama. Dia tuh kayak punya beban, gue harus ngebuktiin diri. Padahal enggak, lu play as a team aja. Gol akan dengan sendirinya datang. Tapi dia terlalu trying so hard untuk ngegolin, untuk apa, untuk ini nggak bisa. Lu baru sembuh, baru recovery, play as a team aja gitu loh. Menurut gue. Atau apakah ini masuk ke rumus gue selama ini? Apa? Di mana pemain punya kilometer tinggi. dan Sterling walaupun umurnya cenderung masih 28 29 tapi kilometernya udah seperti orang 30-an. Begitupun Jesus dari muda kan. Udah jadi reguler gitu. Udah 67%. Apa? Baterai health-nya udah 67%. Ngerti kan maksudnya? Enggak, kalau Sterling oke lah, kalau Jesus belum lah. Jesus udah. Dia Jesus aja belum di lah. City dari awal Pep. Dan dia main mulu. Dia main kunci. Udah habis juga mungkin. Di Arsenal main mulu enggak juga kan, berapa tahun Ya, terakhir. Arsenal tahun pertama doang. Sempat cedera Terus panjang. cedera. Dia sempat cedera Iya. panjang. Jadi menurut gue dia ke pressure aja. Dia ngerasa anjir nih gue posisinya udah gak nyaman nih. Dan gue perlu prove something. Dan itu yang gue ngerasa dia salah. Ya sudah, dia play as a team aja. Nah, Ini ini kita bisa, gitu. itu wajar, Mat. iya, ngomongin pressure, ada orang yang lagi dalam under pressure di dunia sepak bola. Pressure terberat di dunia sepak bola ada di badan seorang yang botak dari Belanda. Soalnya kita panggilkan Arne Slot. Bukan. Erik ten Hag. Enggak ada, enggak Yang ngerasain akhirnya dia. senyum seri lawan Aston Villa. Itu aneh sih. Seinget gua kalau gua salah Rim ya. Ole musim terakhirnya sebelum dipecat 1 game sebelum dipecat lawan Everton seri dia senyum, dia dihabisin sama fansnya. Oh iya. Kenapa ETH senyum di Villa Park tapi nggak dikatain sama fansnya? Karena fans-fans kita udah mulai delusional ya. Udah mulai kena. Udah mulai parah. Termasuk Oh saya enggak. Lo paling parah lo. Lah kan gue udah Enggak, dia terang-terangan. Gue udah terang-terangan gue Enggak, dia benci terang-terangan. Ten Hag. Dia minggu lalu udah out. Ya, tapi di depan kamera kan itu. Enggak. Kenapa menurut lu delusionalnya kenapa? Delusionalnya karena tiba-tiba ada clips resurface si Arteta in his third year kalah sama City, kalah sama apa, tapi Arteta ngeluarinnya berapa juta. Pemain-pemain yang dibeli Lebih irit siapa? maksudnya dibanding sama MU. Enggak MU juga, lebih enggak juga sih. belanja lebih gede. Enggak juga sih. Gimana? Tahun ketiga berapa ya belanja? Nah, gue gak tau. Maksudnya intinya Logikanya apa? Arteta tahun ketiga juga belum nyetel kok. Pasti nih Ten Hag Maksudnya ini bisa. trust the process nih. Iya. Oh. Fans-fansnya masih begitu, masih trust the process. Heeh. Bahlul. Fans Bahlul. Sorry ya, gue harus angkat di sini ya. Kita ngobrol aja. Apakah mungkin karena salah satu influencer terbesar di Indonesia adalah Koci, dan Koci ini orang yang nomor 1 belain ETH, jadi pendapat itu meluas. Coba menurut kalian gimana? Enggak, ini sedunia dia.
Iya, Fans ya? sedunia, tapi at least di Indonesia Tapi ditambelin lagi. yang di luar Coach. Iya, parah, parah sih. tapi Gitu yang di luar udah eneknya sama nih pelatih. Di luar gimana? Parah. Sentimennya? Yang eneknya sama nih pelatih udah parah di luar. Kebanyakan out apa Kebanyakan out. Mark Goldbridge, United Trey. 3? udah CFC Janti. Chelsea itu. United Ellis. Enggak, kalau di Banyak Indonesia banget. apakah ada peran penebalan pendapat tuh dari Koci menurut lo? Itu juga ada. Itu pasti ada juga. Dan sama orang seperti biasa, kebanyakan orang-orang telan bulet-bulet nggak diproses dulu, ya keselak akhirnya di sini dia. Menurut gue soalnya dari segi pemain si MU nggak sejelek itu. Komplit Dan kita bisa ngomongin dibilang. form ya. Iya. Form itu kan temporary. Itu bisa sembuh kapan aja. Nah, itu Bisa. kan tanggung jawab si pelatihnya Pelatih. gitu loh. Tapi Tahun lalu alasannya cedera. Mm-mm. Ya, tahun ini nggak ada cedera. ada cuman si Joel. Dia maksudnya nggak Iya, relevan. bukan lah. jadi- Nggak Iya. relevan. Kalau sekarang akhirnya cedera kita udah sama kayak tim-tim lain, udah enak. Hmm. Iya, 1-2. Tapi ya itu mungkin yang biasa diomongin juga ya sama teman-teman yang lain. Mungkin ini kelemahannya pelatih jadul. Pelatih-pelatih yang ngasih emphasis ke individual quality, Pak. Jadi saat pemainnya drop, ya lu nggak tahu mau ngapain. Gitu. Tapi Iya. ETH harusnya nggak kayak gini sih menurut gue. ETH harusnya bukan pelatih kayak gini karena di Ajax hidup banget Kan permainannya. gue bilang, Pak. Gue ngomong 10-50 kali ngomong. Dia anak-anak Ajax itu main dari akademi. Ya bukan di luar Ada itu. satu pola bermain yang mereka nggak dilatih juga bisa main. Dan liganya juga beda. Liga Enggak, tapi itu Liga Liga- Champion. oh Liga, Liga Champion, Championnya mainnya enggak. ETH menurut gua dia tuh udah kepala ngomong, enggak, gua nggak mau total football lagi, gua udah nggak mau bermain seperti itu lagi. Prinsip-prinsip itu datang dari Tapi mana? itu ya. Itu Dia juga juga aneh. dia kayak coach juga tuh nggak mau balik. Nggak mau balik, iya Kalau dia udah ngomong ya iya, udah. kadang ngomong, ya hair baby begitu. Nggak, pertama Kiki. kita question mark ETH di satu ya. Waktu dia nge-branding timnya mau jadi the best transitional team in the world. Pertama, ya, buat apa gini? Fokus dalam suatu sepak bola adalah menang. Ya, menang caranya banyak. Iya. Kalau lu mampu dominasi secara permainan, lu dominasi. Lu mau kontrol defense, artinya lu jebak mereka lalu transisi, boleh. Lu mau low block transisi, boleh. Apapun. Ngerti nggak sih? Tapi lu nggak perlu kayak nge-brand satu style menurut gua ya. Nangkap nggak? Nggak usah ngeklaim lah. Nggak usah nge-brand yang mana udah oke, waktu dia nge-brand pemainnya mungkin belum cocok. Iya. Belanja lah. Tetap brandnya nggak jalan. Yang Apakah dibelanja. dia ngelihat Rashford waktu dia mau nge-brand itu? Enggak. Kita harus akui. Enggak. Kalau kita ngomong transitional football, Rashford bisa menjadi pemain yang one of the best. Parah. Di saat formnya bagus ya. Ya memang. Maybe the best in the world juga gitu loh. Ya, Untuk khusus spesifik ya. Untuk direct long ball, terima, capping, shoot. Bisa ya level mungkin level main di Liverpoolnya Klopp gitu loh. Ya bisa memang. Ngerti Rashford nggak maksud secara gue? kualitas Iya, Rashfordnya formnya bisa. ya, ngerti nggak? Yang kita lihat juga semalam kan. Apakah ini suatu pesan dari board gitu? Kita punya Rashford, dia adalah icon MU. Mm-mm. Build the team around Around Rashford. Bisa jadi kan? itu agak berat sih. Iya, Kalau kayak berat. begitu, kalau Karena kayak lo- begitu kalau kayak gitu bakal Itu ngorbanin dijaga kayak banyak gitu. main-main bagus. Yang jadi korban Iya. Sancho. Cuman Bukan, Sancho maksud nggak gua- bisa main kayak gitu. Ini nggak jadi korban malah main tengahnya. Ya kayak tiba-tiba lo belanja Ugarte. Ya Ugarte jelas nggak bisa mainin itu. Nggak bisa mainin itu. Nah. Lo bikin Bruno setinggi mungkin. Iya. jadi bikin Bruno jadi seagresif mungkin. Iya. Capek, Terus lo sisain Maino di belakang. berat. Atau Casemiro. Oke lah Casemiro mungkin 1 kali 2 kali bisa. Cuman di Veno jadi berantakan. Iya. Mau ngapain maksud gue nih tim? Nih pelatih mau kemana arahnya? Jangan lupa Transition. Juni Evans. Terus ya satu fallacy-nya deh, cacat berpikir ETH adalah di mana dia bilang dia nggak mau main apa nih? Total football dia yang Ayak. Ayak. dia mau main brand baru, Brand style baru. Hmm. Tapi yang diambil anak-anak style lama. Iya. Makanya. Oh, Itu iya. kan cacat pikir sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut Logikanya. gua ya, kalau ngomongin dari sisi taktikalnya gitu ya, kan lu kalau bola kan gak jauh jadi dua hal kan. Dalam position gimana, di luar position gimana, in or out position. Menurut gua kalau kita objektif 3 tahun belakang, kita nggak ngomongin di sini deh, ngomong 3 tahun belakang. In possession menurut gua ngelihat ada glimpse apa yang mau Ten Hag bawa. Lu kalau ngeliat passing-passingnya, apa tektokannya. Kalau season ini gue contoh River ke match lawan Crystal Palace. Menurut gue attackingnya sangat fluid. Menurut gue. Tapi yang sangat berantakan adalah out of possession. Ketika lo kehilangan bola, ya
yang ngepresnya bagaimana. Ketika satu pemain ngepres, siapa yang cover. Kalau lu ngomongin total football, lu ngomongin possession base, itu nggak terlepas dari role pemain. Role pemain, position pemain, siapa yang nge-cover. ETH nggak mau fokus ke situ. Itu problemnya kan. Selalu ada bolong di tengah, gap di tengah itu selalu ada gitu loh. Jadi apa yang dia mau lakuin in possession selalu terbengkalai dengan apa yang dilakukan di out possession. Dan inilah makanya menurut gue faktor terbesar decline MU ya ada faktor manajemen lain jelas. Tapi 70% itu di Ten Hag karena itu kan hal yang di drill di latihan. Paham gak lo? Itu yang di drill di latihan. Dan kita ngomongin manajemen MU sebelum Ineos. Tapi Ole bisa kok ngebawa ke peringkat 2 gitu loh. Itu kan apa yang di drill di latihan. Parah. Itu kejadian di lapangan. Dan Ten Hag ini menurut gue juga salah dari drill-drillnya, dari apa segala macam. Dan di luar posisi itu sangat hancur gitu. Dan mungkin kalau kita ngomong statement coach juga, dia bilang pemain cedera oke season lalu. Pemain yang dibuang, udah banyak pemain dibuang zaman Ten Hag. Martial, Scott McTominay, siapa lagi backnya? 38. Udah pemain yang era sebelum Ten Hag tinggal 8. Iya. Dan kalau nggak salah 4 sampai 5 dari 8 itu dia yang perpanjang kontrak. Iya. Dan salah satu dikasih ban kapten. Bruno Fernandes. Mereka sih. Iya. Wan-Bissaka dibuang, Brandon Williams dibuang. Udah banyak pemain yang dibuang dan didatengin pemain yang dia Kobe mau. Mainu bukan gitu apa dia angkat dari akademi, kan dia yang mau artinya. Iya. Kita lain apa aja lah. Erikson dia yang beli kan dari Brentford free transfer. Dia. Enggak, Erikson Ten Hag. Iya. Ten Hag ya. Ten Hag kan? Iya. Erikson Ten Hag. Iya. Rashford dia yang pakai terus. Artinya dia suka dong. Kalau dia nggak suka dia drop aja. Iya. Anthony dia yang beli. Zirkzee dia yang beli, Højlund dia yang beli. Iya. Ugarte dia yang beli. Betul. Delete dia yang beli. Betul. Semua dia yang beli. Mazraoui. Dia udah ngebuang banyak dan udah beli pemain banyak. Jadi menurut gua kalau pakai reasoningnya gitu ya nggak make sense lah. Lu oke, pemain misalnya lu cedera tapi lu punya transfer summer nih untuk ngedrill pemain lo. Itu purely tactical setup. Tapi gua harus kasih good point ke Marlon di Villa Park ya. Iya. Itu defensive-nya bagus. Nah, solid. In a short term ini Ten Hag udah mulai. Apa pendapat lo kalau lagi di ujung-ujung ini gimana? Lagi di ujung ya kita berubah jadi Madrid 2017. Selalu begitu ya? Selalu. Pokoknya udah mentok-mentok pecat. Gue bilang bagus. You will see a good football. Oke. Tomorrow. Come through this tunnel, watch how we play. Oke, itu udah pasti. Nanti cuman menurut gue udah aman. Udah aman. Iya lu lagi baby. Balik lagi. Oh parah. Kayak begitu terus skema kita yang menurut gue di mana gue ngeliatnya Ten Hag yang kemarin dia coba lakuin, dia datang nggak buat menang, dia datang buat seri. Menurut gue dia datang buat nggak kalah. Dan itu fair enough nggak? Apa? Fair nggak? Enggak lah. Enggak. Dalam kondisi yang seperti ini. Nggak fair. Enggak. Menurut gue justru di kondisi kayak gini, you need a statement win. Dan statement win itu lawan Aston Villa. Aston Villa-nya build up-nya susah, nggak punya kreator. Morgan Rogers nggak bisa ngasih umpan-umpan yang enak ke Watkins. Banyak shot-shot terlalu berani. XG-nya kecil, shot-shot dari jauh aja gas gitu loh. Tapi by the way katanya ada striker yang lagi bagus ya. Siapa namanya? John Duran. Kemarin nggak kelihatan kemarin. Iya. Karena gue harus kasih ini juga defense-nya MU solid kemarin. Iya. Khususnya Mazraoui ya, karena dia baik build up sih. Villa baik build up. Babak kedua diganti. Pinternya. ETH kemarin. Ya load management juga kali. Yang lagi jago Mazraoui sama Rashford. Load management. Itu yang diganti. Rashford kan udah kartu kuning hampir merah. Kan dia sampai bilang Mazraoui juga mungkin cedera atau apa. Dan ada ribut tuh, bukan ribut ya, ada debatnya rame juga sama Van Nistelrooy. Enggak, itu sama asisten siapa sih yang nggak begitu. Itu orang-orang emang media aja gembar-gembor. Kalau gue pribadi walaupun gue bukan fans Van Nistelrooy ngangguk, tapi gue ngomong berkali-kali gue mau di old Big Six balik semua. Walaupun lebih enak buat Chelsea jika MU terpuruk dulu gitu kan. Jadi nggak terlalu rame persaingannya gitu kan. Tapi gue maunya tuh MU bangkit gitu. Gue gak mau jadi fans lain yang ETH-in aja, biar aja stay gitu. Gue gak mau. Lucu-lucuan aja. Jadi menurut gue gak ada alasan buat fans MU. Menurut gue pribadi, walaupun gue bukan fans MU, untuk ETH stay menurut gue. Karena ini botak fraud. Sejauh ini selain gue kasihan mukanya, gue gak ada lagi. Gue ngeliatnya kasihan. Dan alasan kalau dia dipecat ganti siapa? Chelsea bisa ngambil orang random aja sama Maresca, ya kan? Banyak kok. Brighton bisa ngambil orang random, Hurzeler, gitu loh. Tuchel yang lo mau proven ada Tuchel. Bisa bayar. Tuchel bukan nggak bisa juga. Bisa jebol yang udah ada gitu. Lo bisa ambil Luis Enrique bisa. Dari PSG. Xavi banyak gitu loh. Kieran McKenna. Dan menurut gua kalau Tuchel datang itu will bring stability to your team. Karena Tuchel itu yang fasisnya ke defense. Iya. Tuchel itu selalu fokus ke defense. Gitu. Van Nistelrooy step up. Kita butuh bonding. Tapi stepnya menurut gue ya, pertama lu ambil pelatih yang bagus ngebonding pemain. Karena ini kan ruang ganti gue yakin udah berantakan nih. Carut marut.
lo ambil pelatih interim yang bisa ngejahit hubungan antar pemain sampai akhir musim. Di akhir musim lo masukin pelatih yang bisa taktikal gitu. Ini bisa juga. Projeknya dimulai tahun depan sebenarnya. Tapi tahun ini lo ambil yang bisa ngerawat dulu aja. Yang penting lo target lo Big Six. Lo masuk Europa League misalnya kan, fair enough kan? Dengan keadaan kayak gini gitu loh. Gue sih capek. Tiap gua nggak ngerasain format baru, ngerasain di UL terus sih capek. Ya sabar dong. Masa Iya, mau ngebut-ngebut langsung ke UCL? Kalau gue Tahun lalu di UCL bottling. Kalau gue Udah lah. malah ada Itu baru POV yang katanya. berbeda lah. Kalau gue ngerasa justru nggak perlu interim. Gue ngerasa dari sekarang udah langsung lo misalkan kalau emang dari awal lo percaya sama Van Nistelrooy, oke lo sign Van Nistelrooy. Tapi kalau emang dari awal Van Nistelrooy diplotnya jadi interim, ngapain? Mendingan lo langsung hire yang lo mau, Tuchel atau siapa. Karena gini, menurut gue squad MU ini cuman mungkin kurang 2-3 pemain untuk secara quality pemain ya untuk compete untuk title gitu loh. Ketika lu punya pelatih yang langsung bisa ngeracik, anggap ini 7 bulan ini sebagai lu ya udah pre-season gitu loh. Pre-season lu kan. Tahun depan nggak Lu masuk ngeracik, nggak ini masuk Eropa pun menurut gue itu juga bisa jadi poin plus karena lu Tapi ini nggak ada Eropa. komplain. Udah, Europa League lu- aja komplain. Maksud iya Oh iya. enggak 1 year ini loh squad lu udah hampir komplit Di kan? sisi lain trust the process, di sisi lain Enggak. gak sabaran. Squad lu udah hampir Policy. komplit. Beda mungkin kalau squad lu Kalau gue udah nggak trust the process nih kondisi. Gue udah nggak trust the process. tim lu tuh Saya mau instan. Iya. Tim lu tuh capable walaupun tanpa Eropa untuk datengin pemain. Karena stature tim lu membesar dan lain-lain. Enggak, ini Say it louder baby. factual gitu loh. Ini Jadi, faktos. Iya. tanpa lu masuk Champions League pun lu masih bisa ngenarik 2-3 pemain. Jadi seandainya pun dengan ngedatengin pelatih yang top, lu cost-nya adalah lu nggak masuk Eropa, dengan datengin 2-3 pemain, musim depan lu bisa push untuk top 4 atau maybe ini gitu loh. Asyik. Jadi menurut gue interim tuh menurut gue sayang, tanggung langsung aja udah lu mau sign siapa? Tuchel, Zidane, Allegri. Nah, kalau emang lu trust sama Berat. mereka, Nama kedua langsung. Zidane. Bener lah. Emang harus kayak gitu. Lo nggak bisa asal terus nunggu-nunggu. Lo nggak, pakai cuman menurut interim, gua- mau ngapain? Sekarang yang paling make sense adalah naikin Van Nistelrooy doang. ya kalau emang Ya maksudnya diplot- sebagai Ya, interim kalau interim atau menurut gua projectnya sayang. build around Ya di interim Nistelrooy. dulu kayak Ole tadinya interim. maksud gua mindset itu udah nggak Mike- sana Rim. Michael Mindset itu Carrick- langsung pelatih yang top, apalagi lu masih early season. Iya lagi early season. Squad lo squad yang bisa untuk Iya. bersaing Heeh, sekarang. heeh. Tinggal pelatihnya yang bener aja. Oh. Iya, pelatihnya yang benar menurut gua kan kita butuh pelatih-pelatih yang enggak yang tiba-tiba misalnya tiba-tiba ada sosok Huzler lagi. Tiba-tiba ada sosok kayak company. masa yang lain-lain yang dimana menurut gua coba kasih ke Van Nistelrooy. Di mana di permainannya dia Nah, di PSV dia gimana bagus? PSV mainnya bagus, di mana 4-4 dia main 4-4-2, dia main 4-3-3, dia main maksudnya fluid banget mainnya. Gua sempat Iya, nonton maksudnya berkali-kali. jangan caretaker gitu. Udah sign langsung. Tapi jadi menurut gua, manajer. lu lihat pas Chelsea Tuchel yang datang langsung menang Champions League, itu kan Lampard lagi amburadul. Nggak, kalau ngomongin instan sukses kayak gitu ya Chelsea berkali-kali lah kayak gitu. Iya, dia misalnya sign Tuchel, dia main 3 back lah. Lu punya 3 back yang lu main ibaratnya Martinez, Euro, Euro, kanan, tengahnya Delete. De Ligt atau mungkin bahkan Maguire. Wingback lu punya Mazraoui, Dalot, Malacia dan segala macam. Tengah lu juga Tengahnya bisa 2 aja dibilang cukup. mewah gitu. Depannya Iya. juga. Udah, ngapain lu interim lagi? Dapet. Langsung tuh kalau kayak siapa kayak jadi anggapnya di pre-season lo. Ya aji mumpung lu menang Europa League, misalkan lu finish di peringkat 10 atau 8 lu menang Europa Nggak League, lu apa-apa. masuk Champions League. Iya, cuman secara tidak langsung nggak ada salahnya kalau kita nyoba di Van Nistelrooy. Enggak terlalu mencoba Rim. Lu udah berapa kali nyoba Rim? Iya, Enggak Kita ngomongin- ngerti. kita ngomongin- Gue ngerti maksud lo. Maksudnya gini, di interim dulu. Kalau interimnya sukses dilanjut. iya. Kalau enggak baru ganti gitu Itu kan. Maksudnya begitu. diperpanjang. Berapa kali sih atau tidak Oleh juga di- interimnya sukses pasti desain ini juga enggak, ini menurut gua Lah sayang. itu kalau kayak tanggung. begitu salahnya di mana? Oleh pas interimnya sukses, abis itu gagal. Salahnya di gua. Bukan dia. Salahnya Tapi di jangan lupa, MU-nya. jangan Ya lupa enggak dong. kita belajar dari De Rossi di Roma ya. Kehadiran suatu legend itu ngerubah ruang ganti banget. Anggapannya gini. Lampard yang fase awal 2019 transfer ban, Chelsea bisa big 3 apa big 4 lah pokoknya. Dengan transfer ban yang main anak akademi semua. Itu ada perannya tuh ada nilai-nilai emosional tuh kalau misalnya legend. Karena dia bisa memegang tongkat kekuasaan. Gua pernah main di sini, gua mandi di sini, gua ngegolin berapa di sini, lu nurut sama gua. Ada gitunya. Dan gitu. poin gua kalau Daripada gua gampar lu satu-satu. dan poin gua kalau lu pun mau Van Nistelrooy, udah tapi maksud gua mentality itu bukan interim, udah langsung 2-3 tahun kontrak. Jadi Van Nistelrooy juga dia Nggak ada mikir ruginya lah. Hah? Interim dulu, Iya, nggak ada ruginya, nggak ada ruginya Cocok nge-interim. lanjut, nggak cocok ganti. menurut gua sayang, Bener, menurut gua sayang, sayang, bener, menurut gua sayang. sayang. Lu setuju kan, Bay? Buang waktu maksudnya. Mau ngapain? Oke. Ngomongin soal waktu, ada tim yang nggak mau buang waktu. Tim yang lagi haus sama Big Four, Chelsea FC ya.
Tapi semalam gagal mendapatkan 3 poin karena dihadang oleh defense-nya Nuno Espirito Santo yang nggak ngotak. Tim yang gue harus kasih plus ya, Nottingham Forest gila menurut gue ya. Tenacity-nya, keberaniannya, sadis, badannya gede-gede, dan Chelsea itu benar-benar dieksploitasi sama kelemahannya Chelsea. Chelsea punya satu kelemahan yang nggak di solve udah berapa tahun, yaitu set piece. Pemain lu lihat dari ujung ke ujung cebol semua. Lah Angunggu tinggi. Sancho Tinggi. Nah itu akhirnya kena ya kan, suatu free kick jauh dari JWP diumpan ke siapa, duel udara kalah ke kaki Wood masuk ke dalam gawang. Iya. Habis itu mereka merah, kita tetap nggak bisa menembus. Gimana menurut kalian? Ngomongin JWP, gua rasa tuh orang main judi anjing. Kenapa? Masa pakai tangan kayak gitu? Enggak, itu panik, dia kepleset kan. Iya. Panik itu. Lu ngebet ya, harus diinvestigasi nih, siapa tahu kayak Tonali, kayak siapa, kayak Paketa. Enggak make sense banget. Nah gue pointer aja ya, kita tahu lah fakta-fakta yang tadi. Cuma intinya adalah selama ini kita muji-muji Chelsea dari serangannya karena Chelsea selalu ngelawan tim-tim yang cenderung terbuka gitu. Nah ini kemarin Nottingham adalah kebalikannya, tim yang cenderung sangat tertutup, low block gitu kan. Dan ternyata baru sadar gitu, oh Chelsea strikernya cuma satu. Kan strikernya cuma Jackson sebenarnya, yang beneran striker gitu. Kunku kan not really a striker sebenarnya kan. Forward lah. Nah ternyata Jackson aja tuh nggak bisa mainin peran box watcher gitu. Jadi di saat bola nggak bisa ngalir dari bawah, kita nggak punya opsi untuk cross atau ya bola-bola Bismillah lah kalau kata Karim. Jadi make sense ketika kemarin ngincer 2 pemain kan, John Duran sama Samu Omorodion. Karena mereka ngincer presence di boxnya itu gitu kan. Benar kemarin dengan set taktikal setup back 3 Nottingham Forest cukup kesulitan Chelsea untuk masuk gitu loh. Tapi kemarin gue harus nge-praise Levi Colwill, bener ngegendong ini tengah center backnya. Pemain terbaik Chelsea adalah pemain yang harganya 0. Iya. Fofana berapa kali kehilangan Fofana kan yang kemarin sih kan Fofana tuh kehilangan bola berapa kali loh. Iya memang. Colwill tuh Fofana tuh shaky banget. Shaky parah. Gue kan suka bikin konten-konten di IG gue sebelum pre-match lah, sebelum match gitu ya. Pas match doang gue bikin konten. Dan kemarin ada yang nanya, kenapa adanya gini? Kenapa Fofana selalu dimainin di saat ada Tosin? Iya. Gini, Tosin bukan world class defender bukan, tapi kita ngelihat stability dari Tosin gitu. Posturnya yang tinggi besar, kalem, ya kan bisa jadi orang terakhir gitu. Pada nanya ke gue, kenapa sih bang tetap Fofana? Ini gue kasih tau ya, Fofana itu dibeli mahal banget. Iya. Dibeli 80 juta. Kedua, Fofana itu gajinya kedua paling mahal di Chelsea, 200.000. Itu kedua paling mahal 200? Iya. Karena dia dibeli di era pertamanya si Boehly. Iya. Era pertamanya, summer transfer window pertamanya Boehly. Terus dia abis dibeli cedera 1,5 musim. Jadi kayak ada semacam sunk cost fallacy, ini udah gue bayarin, ini harus jadi nih barang. Disitulah kita ngelihat kayak ada semacam dipaksain sebenarnya. Jadi gue setuju sama lo. Menurut gue memang Fofana nih belum balik ke formnya. Dia masih shaky banget gitu. Tapi atau bisa juga karena Fofana punya dia nggak main di pinggir. Kalau dia main di perannya Gusto gitu ya, atau jadi mungkin masih lebih nyaman lah karena masih ada orang setelahnya gitu kan. Ini kan nggak cuma dia sama Colwill gitu loh. Ya tuh mungkin dia ball playing terbaik di sisi belakangnya Chelsea dia, makanya dimainin. Kalau ngomong ball playing sebenarnya dia sama Colwill juga masih kalah sebenarnya. Colwill progresif pass-nya jauh lebih bagus. Tapi dia lebih berani untuk dribble bola, ya, untuk tapi ngajuin bola. Ya betul, itu betul. Kalau misalnya progresif dribblingnya, carry-nya dia bagus gitu. Tapi menurut gue baik lagi tim itu harus fokus sama defense lah. Nggak bisa lo offensive minded gitu. Ya mungkin karena Caicedo sama Enzo nggak punya mungkin. Enzo punya lah kita tahu. Cuma nggak ada saat ini. Caicedo benar-benar sebagai tembok. Nggak bisa ini. Jadi ya mungkin orang terakhirnya itu yang jadi ball playing, yang buat transisi bola dari dia. Kalau pakai Tosin mungkin ya lo akan stuck ke wingback atau balik ke Caicedo lagi bolanya. Menurut gue Colwill bisa mainin perannya Fofana. Jadi Tosin gantiin Colwill yang jadi perannya Fofana. Jadi orang terakhirnya Tosin. Oh gitu. bisa juga sih, benar. Kenapa nggak Badiashile sampai sekarang? Gue bingung. Badiashile itu tim B. Kita punya 2 tim. Asik kan, gue lebih suka Badiashile. Badiashile itu bagus, tapi front foot ya, dia bagus. Dia lebar, dia kayak Calafiori gitu bagus sebenarnya. Sampai sekarang menurut gue Badiashile wajib masuk first team-nya. Cuma dia sempat cedera. Abis cedera tuh dia lumayan error prone, gue nggak tahu kenapa. Makanya dia nggak berani taruh di first team, dia taruh di secondary cup. Ngebalikin format dulu kali. Menurut kalian nih Chelsea bisa nggak? Apa? Iya, stabil sampai selesai di Big Four gitu. Tidak. Menurut gua mewahnya Chelsea adalah di squad depth, dan itu akan yang menolong dia untuk nge-push ke
Big Four, top 4 gitu loh. Tapi balik lagi menurut gue sama kayak Liverpool. Menurut gue Chelsea harus at least ngelewatin sampai Januari Februari dulu. Kita ngelihat tapi keuntungan juga untung dia main di Conference League. Di Conference League kan berarti dia bisa ngeresin pemain utama kan. Mungkin kalau Chelsea main di Europa League itu dan itu ngeresin bukan satu ya. Jadi sebenarnya lu menang FA Cup itu keberuntungan buat dia. Karena dia nggak masuk Europa League. Benar juga. Jadi nggak terlalu kompetitif. Jadi nggak terlalu kompetitif. Jadi sebenarnya itu menurut gue yang jadi senang. Loh iya, untuk skuad yang sangat muda dan butuh time untuk grow, untuk ngebangun chemistry, seneng lah. Jadi menurut gue bisa sustain at least masuk Europa League, tapi konsistensi di depan. Kalau misalkan terus-terusan gini dan lu punya Palmer yang selalu on form tiap game, dan kemarin pun juga dia sama gitu loh, dapat bola, mindsetnya attacking, shoot dan lain-lain. Tapi emang dua kipernya ini baik Sanchez, maupun kipernya Nottingham Sanchez Forest terbang maupun gila. Sales juga. Sales ada. Si Palmer nerima bola di box, turnnya mewah banget touchnya, langsung turn kosong, digeber sama Palmer di tepis, digeber lagi Palmer di tepis lagi. Wah gila nih kiper gue bilang. Belum lagi ngkungku crossing Mudryk di headingnya cakep banget lagi. Di tepis. Di tepis. Secara tidak langsung bisa dibilang kalau Chelsea nggak klinikal ya. Dua tim. Dan bahkan dengan 10 pemain ya Nottingham Forest masih bisa nge-breakdown sebenarnya defensifnya Chelsea di beberapa momen juga kan, dia dengan 10 pemain masih bisa berani, mereka tuh berani. Berani. Dan banyak yang komplain tuh sama Madueke, katanya Madueke maruk. Nah menurut gua Chelsea itu di saat kondisi kayak kemarin, lu malah butuh orang kayak Madueke. Orang yang itu kalau dia nggak nekat, itu kan shootnya nekat. Berapa layer itu defender ditembak sama dia. Asik tuh personal sama Madueke. Madueke ketika saya taruh di tim FPL Anda nggak golin. Ketika ada di bench, Anda hat trick, Anda ngegolin. Anda ngelihat FPL saya apa gimana? Parah sih. Sancho isi layar. Sancho nggak tahu ya. Sancho tuh nggak ada keberanian untuk nge-shoot gitu. Dia lebih suka kombinasi, lebih suka ngasih bola gitu. Apa emang bukan profile Rim? Mungkin lo lebih tahu. Sancho. Lebih ke Sancho dia enak aja pokoknya. Enggak, apa emang bukan profile dia yang berani? Iya, dia nggak nge-shoot gitu. Mana nggak nge-shoot, dia kan dia yang dia provider gitu. Kocak. Tadi yang ngoper gitu. Ya, kayak begitu. Dia bukan, nggak pernah kita ngeliat kalau misalnya Sancho Dota kita cutback shoot, nggak mungkin. Cuman secara langsung kita bisa lihat pemain yang tipe-tipenya harus pasti dulu baru nge-shoot. Oh iya. Nah, posisinya pasti kan? Baru nge-shoot. Tapi Mudryk kemarin juga bagus loh. Bagus. Mudryk kemarin gue ngeliat ya cameo lah bentar banget. Iya, walaupun bentar tapi ini dia baru ngasih assist di Conference League. Nah ini ada latihan tambahan katanya. Latihan syuting. Enggak, baru disadari. Enggak, ternyata Mudryk crossingnya bagus banget. Dia kalau crossing akurat banget. Jadi sebenarnya dia bisa jadi pemain-pemain di late game yang buat lari cross gitu. Jadi apakah perdebatan Mudryk Antony udah selesai? Mudryk Antony bagus loh kemarin. Gue gak mau balik ke MU ya, tapi menurut gue kemarin oke lah. Berani gitu. Harus ada pemain-pemain kayak gitu gitu loh. Dan gue bilang kan emang gue nih parah, gue bilang ada hal yang gak bisa diganti dunia. Seperti orang menghargai Mudryk sama Antony itu kayak gak akan pernah terjadi. Gak akan pernah terjadi, susah, berat. Jadi kayak udah ada cap bapuk udah selamanya. Ya, itu dia. Sekarang di cap Lord kayak Maguire mau sebagus apa Lord aneh. Agak aneh dunia ini. Mengapa kita ayo lanjut bersandiwara. Ini udah nih gak mau ngomongin Chelsea. Oh iya lupa. Chelsea menurut gua apa Rim? 10 pemain gak bisa menang. Itu dia baby. Hai Maresca. Anda sudah mulai pusing. Mereka udah ngomong sebelum game. Apa? Ya kita nggak compete sama the big clubs. Ini curang nih. Apa namanya Chelsea banyak alasan mulu dah. Marescanya juga oleh gitu. Iya. Kenapa? Oh parah nih gini. Salah ada orang tahu diri. Merendah untuk meroket. Nggak asik gitu. Nggak bisa diserang jadinya. Udah ngalah duluan. Dia bilang udah bilang ya. Gue harus gimana kalau kayak begitu. Maresca bilang we're not competing with Arsenal and City. Kita tahu City dilatih sama Pep 9 tahun, Arsenal dilatih sama Arteta 5 tahun, Chelsea dilatih sama gue baru 3 bulan. Jadi gak make sense untuk bersaing sama mereka. Doesn't make sense. Dia tuh fair dong. Mau bersaing malah saingannya bobrok. Siapa? Ah itu kan? Iya. Goblok. Saingannya goblok. ETH gak disebut. Kalau sama Ange menurut lo lebih promising mana? Spurs sama Chelsea? Sebelum kita Spurs. Enzo. Kenapa? Karena Enzo lebih mengerti liganya, lebih mengerti lawan-lawannya gimana, lebih mau adaptasi. Walaupun menurut gue squad Chelsea lebih komplit dibandingkan squad Spurs. Menurut gue Quality wise Chelsea.
Tapi dia ngerti gue nggak bisa main se-ekspansif itu sekarang. Ada momennya gue akan main ekspansif gitu. Bukan hari ini. Bukan hari ini. Kalau Ainge Ya Ainge agak nggak peduli. Nggak peduli pemainnya dia. udah ada chemistry belum apa udah pokoknya full. Tahun lalu Emerson Dang. Royal dijadiin CB. Ya memang. Oh memang. itu semua fans berat. Spurs ya. Temen gue yang fans Spurs gila. Sekarang pakai CDM 1 Bentangkur. Udah satu Berat. Bentangkur. Iya, berat. Semua nyerang. Iya. Playmakernya Kulusevski, Madison semua nyerang. Maju. Bismillah maju. Gila sih. Nah, terakhir kita ke match terseru. Parah. Spurs lawan Brighton di Itu. Amex Stadium. Spurs unggul 2-0 di babak 1. Di babak kedua di comeback 3-2. Tapi Brennan Johnson head off gue sama dia. Lu dikata-katain, lu dikritik sama fans lu sendiri, tapi lu 5 gol. Ya. Semenjak dilakuin itu it takes big mentality to do that gitu loh. Jadi kayak keren loh. Nggak semua main bisa begitu. Contoh Nggak Sancho. Ya. Keren loh. Dan gue ngeliat Brennan Johnson ini ada, kemarin gue bilang kan, kayak Dele Alli gitu loh. Perawakannya, tingginya, badannya, rambutnya, face mukanya, cara mainnya. Mukanya kayak penjahat, Brennan Johnson mukanya kayak anak TK. Iya maksudnya gitulah. Kan Dele Alli zaman dulu juga kayak gitu Le. Sebelum dia pindah dan sebelum dia ini. Belum jadi demandem ya. Iya sebelum jadi demandem kayak gitu deh. Jadi ngomongin Solanke walaupun gak golin tapi berani main deep, assist juga gitu. Ih, Solanke banyak banget ikut-ikutan build up ya. Aneh banget Solanke nggak jadi jaraknya lobangnya jauh. Iya. Turun. Naik semuanya jauh ditelat. Tapi kan kalau nggak nonton nyesel sih guys. Parah, matchnya seru Brighton banget. Spurs seru banget, end to end banget kayak nonton NBA. Iya. This is why we love the game. Iya. Bener. Game-game kayak gini, ya kan? Itu. Iya. Apa itu defense? Jadi pelatih Iya. gila dirawat ya. Itu. Banyak gitu. Kita butuh menontonnya, kecuali yang pelatih gila yang botak satu. Yang mana? Seru gila. Botak Anda banyak. masuk rumah sakit dari sekarang. Botak banyak. Yang ada tuh, yang dari Belanda. Ada dua. Ada dua. Ada 2. Mm. Ada yang 3 Yang- tahun udah. Oh iya. Iya, yang Harusnya yang rehab tuh dia bukan Sancho. apa? Yang Harusnya rehab pas tuh- Sancho rehab dia ngikut. Iya. Coba jujur sama gue ya. Mm-mm. Masalah Sancho ETH menurut tuh problemnya di siapa? Tetap di Sancho. Oh iya. Oh, Serius. serius, karena Sancho udah kita rehabin, udah kita bikin Anda balik lagi, Anda cabut. Yang Sancho jago banget loh. Hah? Apa? Dribblenya, skillnya, Biasa. one of a kind. Sumpah. Biasa aja. Jago banget dribblenya. Tadi kalau kita kembali ke Spurs ya tapi. Iya. Silakan. Kalau kita kembali ke Spurs, menurut gua Ainge lagi-lagi babak kedua masih belum sadar diri ya. Dia masih ngerasa gua masih mau golin, gua habis golin 2, dia mungkin pas di half time kita butuh 5 lagi. Nah. Saya butuh 6. Saya kaptenin kamu Brennan Johnson di minggu ini, Anda butuh 3 gol lagi. Itulah yang terjadi di situ. Kan Ainge salah satu pelatih yang main FPL by the way. Oh ya. Di- FPL nih ngerusak. Udah berhenti. Harusnya Udah diharapin. berhenti, cuman udah berhenti. Iya. Dia karena mau salah tuh gue denger dia tuh fokus banget sama FPL dia. Enggak. Oh, korban Bener. Ali. Enggak ini. Bener. Korban Ali. Lu riset Iya, aja. makanya nih. Parah. Bener. Mau salah tuh main FPL naruh diri sendiri. Itu Ya, berat. naro. Tapi Cuma kalau nggak gua main Bisa kalau gua jadi main bola dan gua main FPL di Premier League, oh iya gua taruh diri gua kaptenin tiap hari. Ya akhirnya kan sebenarnya ngeganggu performance lu kan. Lu jadi nggak fokus sama apa yang harusnya dilakukan di atas lapangan. Yang fokus lu cuma gol assist akhirnya. Asyik tuh. Kayak Bruno juga ngomong gitu. Iya, Bruno juga ya for all of FPL bla 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 bla. Apa itu iklan kali ya? Iklan FPL kali ya? Bisa jadi. Bisa Iklan jadi. doang. Heeh. Mm-mm. Tapi Ya, menurut cuman- gua Terus match semalam Brighton Huzler menurut gua harus kita kasih applause di substitutionnya berani banget. Dimana dia ngebuang si jangkarnya dia yaitu Babela. Baleba. Nah, Bukayo Saka on steroid. ya itu dia. Cek fotonya Carlos Baleba. Mirip Lihat. banget mukanya. Saka pakai steroid. Nah. Mirip Parah. banget mukanya. Menurut gua dia benar-benar Minteh dijadiin senjata dia ternyata. Ya. Minteh jadi senjata babak keduanya. Gua masih bingung kenapa dia masih nggak dikasih starting lagi. Akhirnya dia di FPL juga akhirnya return juga dia. Walaupun saya nggak pakai. Menurut gua ngelihatnya one of the most good tactical change dengan mentality yang ada. Dimana gua kalah 2-0. Menurut gua kalau si Huzler langsung kayak bisa kok, gue tinggal ganti dia. Udah kita babat nih babak keduanya. Kayak begitu. Mitoma sih menurut gua man of the match-nya. Mitoma tuh reliable provider. Iya. Menurut gue salah satu pemain yang cuma musim lalu dia agak drop ya. cedera kan. Kita lihat mungkin di eranya Hurzuler dia lebih
nyala gitu loh. Gue ngeliatnya malah si Wi-Fi yang lebih bagus. Siapa? Wi-Fi. Wi-Fi. Router. Itu gol Welbeck kan dia yang perjuangin kan, sampai jatuh-jatuh kan. Iya. Georgina router juga bagus. Dia OP tuh, dia OP juga tuh. Gue ngeliatnya asyik juga. Terus si yang jelek siapa? Nggak, Estupinan akhirnya back on form lagi. Yeah. Estupinan, wah gue senang banget ngeliatnya. Kadioglu, main gak sih Kadioglu? Main Kan ya? Di kanan dia? Kanan dia invert ya sih. Nggak, si Estupinan akhirnya di kiri. Biasanya awal di kiri dia kan kena Brennan Johnson. Abis itu Estupinan. Santai lah. Iya, abis itu. The comeback of Pascal Gross kemarin datang juga nonton, itu juga penyemangat bagi Brighton, datang legend. Di kanan tuh si pencari masalah Veltman, di kiri Kadioglu. Iya kan, kiri kan kena diacak Brennan Johnson di awal. Ganti akhirnya. Iya. Estupinan ganti Kadioglu di babak kedua. Nah, itu kan gue bilang. Ibarat Ainge menurut gua, ayolah stop, lalu udah tunggu 2-0 lawan Hurzeler yang tahu mainnya juga mengdominasi gitu ya. Udah lu at least main mid block lah. Jangan terlalu naif tetap nyerang kayak gitu. Harusnya gitu dia babak kedua. Iya benar sih, nggak terlalu naif. Babak kedua dia keluarin Bentancur, masukin tuh Bissouma sama Sarr langsung. Iya. Jadi pivotnya 2 aja. Langsung kontrol permainan gitu loh. Masa pas kalah masukin Bissouma sama Sarr, aneh banget. Aneh. Harusnya waktu lo mau kill the game, lo mau seperti zaman dulu tuh kalau di Chelsea ada Obi Mikel. Nanti dipasang kalau udah mau kill the game. Mourinho udah mau kill the game, mau tutup nih game, Obi Mikel masuk. MU nggak bakal ngegolin lagi udah. Yang penting kill the game. Masuk. Kill the club. Enggak, tapi Brighton juga mewah semalam. Parah. Dia di load satu sisi, dia nyerang dari kebanyakan dari kanan, dari Minte, dari Rutter juga di kanan. Mitoma agak turun jauh dan itu berhasil nutup serangannya. Dia ngebiarin Werner agak kebuka, tapi si Solanke-nya diajak turun, Brennan Johnson-nya dibikin telat. Menurut gua Hurzeler babak kedua mewah banget. Terus dia Minteh-nya juga mewah banget. Dan lobang banget di sisi kirinya Spurs. Ya udah lobang everywhere udah, kalau dua tim itu lobang everywhere. Bukan, maksudnya dia main bener nggak simetris dari kanan kiri, tapi diberatin ke kanan gitu. Si Mitomanya agak turun, Mintanya tinggi. Biar ada ruang buat Mitoma untuk gaspol. Welbeck ikut main bola juga. Nggak cuma nunggu. Welbeck nih lagi bagus ya. IPL legend lah ya. Iya. Welbeck bisa cover sisi kiri. Golnya Mitoma lebih turun. udah ngelewatin Cantona kan? Dia udah 71, Cantona 70. Dia main dari tahun 2008. Iya, gokil. Ini tahun berapa? 24. Berarti sekitar hampir 20 tahun ya. 16 tahun. Tuan mainnya dibanding umurnya jadi. Dan gue ngeliat babak kedua Spurs tuh juga kurang ada presence di box lawan. Dia main attacking, tapi berapa kali crossing dari kanan kiri tuh nggak ada nyambut di tengah. Iya. Jadi agak mungkin di situ jadi babak kedua nggak golin tuh karena di box gua nggak tahu kenapa Solanke kenapa harusnya stay aja in the middle gitu loh. Mungkin kalau dia stay in the middle diajak turun. Iya, makanya harusnya babak kedua when you need a goal lu taruh presence lu di box gitu loh, karena banyak crossing yang kelewatan. Gitu-gitu loh. Dan Werner juga gua nggak tahu tuh orang. Udah. Kontrolnya udah aneh sama bola. Timo emang lumayan kayak gitu. Itu tinggal Brennan ditinggal, bukan Brennan, siapa yang diumpan kepanjangan? Brennan tuh menit 1 kali awal-awal tuh. Masih seger lo, masa miss. Ya udah guys, itu aja untuk review game week 7. Kita bisa international break, libur dulu. Akan ada Indonesia nanti ya. Timnas kita main lawan Bahrain sama Cina. Mungkin kita akan bikin reviewnya juga di pojok debat. Kita undang orang-orang yang memang spesialis di timnas. Otomatis bukan saya ya, karena saya kurang spesialis di timnas. Saya cuma ngikutin biasa doang. Nanti kita undang orang-orang yang ngerti banget timnas. Kita bahas benar-benar. Mungkin reviewnya aja dari game Cina dulu, Bahrain dulu ya. Bahrain dulu habis itu tim Cina. Nah, kalau ada ide konten menurut kalian selama international break, tolong tulis di kolom komentar. Dan gue penasaran sebenarnya, bikinin polling untuk fans MU. Gue mau tahu ETH stay atau out. Gue pengen tahu sentimennya gitu. Lucu juga sih kalau masih stay. Udah, itu aja. Jangan lupa subscribe Grumble, nyalain notification bellnya. Kita butuh 100.000 subscriber as soon as possible. Masuk ke Telegram grup kita, ada deskripsi. Saweria juga jangan lupa. Kalau mau bantu-bantu boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. We are happy to make you happy. Oke, terus follow teman-teman kita. Ada Bang Basya di @ArsenalFolks dan Bang Karim di @KarimNasar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go.